Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mulai ibadah. Yang pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton, tapi beribadah di rumah masing-masing. Yang kedua, sebelum ibadah, adik-adik mempersiapkan diri dalam keadaan rapi terlebih dahulu untuk menghormati Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, siapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, ketika menyanyi, berdoa, jangan lupa untuk diikuti dan tetap fokus ketika firman Tuhan disampaikan. Dan yang kelima, kita percaya bahwa Tuhan juga hadir. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa ya. Nah adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk bertemu kembali di ibadah online Gereja Anak Bleskit. Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan buat kita semua. Sudah 2 bulan kita tidak bertemu secara langsung, tapi adik-adik bisa menikmati ibadah di ibadah online Gereja Anak Bleskit. Wah, adik-adik dengar suara nggak adik-adik? Kayaknya ada yang nangis nih adik-adik. Kita cari ya, di mana sih sumber suara itu? Oh, ada yang nangis. Kita samperin ya, siapa yang nangis? Siapa yang nangis? Oh, Kak Silvi, kenapa nangis Kak? Aku kangen Kak sama adik-adik. Udah lama kita nggak bertemu. Kakak juga kangen Kak. Tapi tenang Kak, kita percaya pasti kita bisa bertemu dengan anak-anak secepatnya. Gitu ya Kak. Iya, nah Kak, daripada bersedih, daripada nangis, lebih baik ikut kakak. Kita mau memuji Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mau? Mau Kak? Mau? Nah, kita sama-sama beribadah dan menyembah nama Tuhan ya. Oke. Nah, adik-adik juga ikut beribadah bersama kita ya. Selamat beribadah. Bilangan 25 ayat 11. Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Adik-adik, mari kita selalu bergiat di dalam Tuhan dalam keadaan ataupun situasi apapun. Mari kita semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, lebih semangat lagi nih. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Lebih semangat lagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bleskit family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, berdoa senantiasa, 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Bleskit. Wow, keren. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, mari persiapkan diri adik-adik. Kita akan mulai ibadah. Kita akan datang menyembah Tuhan. Kita mau masuk ruang kudusnya Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita menyatakan ku masuk ruang maha kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus.
surga. Bapa kami yang dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah Kalau Engkau sudah memberikan kami memberikan kami kasih setia kasih setia yang luar biasa luar biasa dalam hidupnya kami. dalam hidupnya kami. Tuhan, Tuhan, terima kasih terima juga kasih juga kalau Engkau sudah kalau Engkau sudah berikan kesehatan, kesehatan, berikan kekuatan, kekuatan, sehingga kami sehingga kami bisa sampai bisa sampai saat ini. saat ini. Tuhan, Tuhan, kalau sebentar sebentar kami mau memuji, kami memuji, kami membesarkan besarkan nama Tuhan. nama Tuhan. Biarlah Biarlah Tuhan saja saja yang memberkati memberkati setiap kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Kami juga mau usir setiap roh Setiap roh yang mengganggu Yang mengganggu ibadah kami. ibadah kami. Hanya di dalam nama dalam nama Tuhan Yesus, Yesus, kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap, Kami siap memuji memuji nama Tuhan. nama Tuhan. Yang siap katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Halo adik-adik, siapa yang bersuka cita hari ini boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Saya. Adik-adik kan di rumah boleh bangkit berdiri. Kita naikkan lagu pujian ini ya dengan sukacita. Musik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka di dalam Adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita menyatakan firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Musik. Mari kita bertepuk tangan.
firman Tuhan yang dibagikan. Jangan ada lagi yang main-main ya adik-adik. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita katakan dari awal. Terima tangannya, tutup matanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah sudah memimpin memimpin ibadah kami kami dari awal dari awal hingga hingga saat ini.
Kalau sebentar, Sebentar kami akan akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk diam dan dengar-dengar. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Berjumpa lagi bersama Kakak Bonar. Oh bukan, itu Pak Bonar ya. Nah ini Kak Humala, masih ingat kan? Nah Kak Humala itu kangen sekali dengan adik-adik. Jadi Kak Humala bersyukur bisa melayani pagi hari ini. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Humala mau kita untuk fokus ya. Kita fokus benar-benar duduk diam dengan tenang, kemudian menyiapkan hati, menyiapkan mata, menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, tema kali ini adalah bergiat dalam Tuhan. Apa? Semuanya katakan bergiat di dalam Tuhan. Nah, ini tema kita pagi hari ini. Jadi adik-adik diminta untuk giat terus di dalam Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasinya saat ini yang kita alami, kita harus tetap giat di dalam Tuhan. Baik yang kecil, baik yang remaja, baik yang dewasa, baik opa oma kita, semua orang-orang percaya dituntut untuk giat di dalam Tuhan. Nah, sebelumnya ini ya, sebelum mulai, Kak Humala punya tebak-tebakan nih buat adik-adik. Ayat yang terpendek di Alkitab. Nah, ada yang tahu? Pasti banyak yang tahu ya. Tapi ini ada dua nih ayat yang pendek di Alkitab. Yang pertama di dalam Keluaran 20 ayat 15. Dikatakan jangan mencuri. Nah, itu dia, jangan mencuri. Nah, yang kedua ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, adik-adik, jadi itu juga yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Tetaplah berdoa. Gampang kan? Hanya 14 huruf dan 2 kata. Tetaplah berdoa. Tetapi menjadi susah kalau kita tidak menjalankannya. Ya, untuk menjalankannya ini susah loh adik-adik. Karena kita harus tetap berdoa. Jadi ada 2 tugasnya, yaitu menghafal, tetaplah berdoa, dan melakukannya. Kita harus tetap berdoa. Oke? Nah, kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kak Humala mau berbicara tentang 2 orang raja. 2 orang raja. Nah, raja yang pertama ini kita akan bahas, dia seorang raja yang masih muda. Dia masih muda tapi sudah menjadi raja, bahkan di umurnya yang masih belia. Mungkin sama kayak adik-adik umurnya, ya. Di Alkitab dia dicatat umurnya 8 tahun. Adik-adik umur berapa tahun? 6 mungkin, 7, mungkin ada yang di atasnya. Tetapi raja ini di 8 tahun sudah menjadi raja loh. Hebat kan? Ada yang tahu nggak siapa namanya? Nah, namanya adalah Raja Yosia. Raja Yosia, dia hebat ya. Kita buka ya di dalam 2 Tawarik. Yuk, 2 Tawarik 34 ayat yang pertama dan yang kedua. Semuanya sudah buka Alkitab. 2 Tawarik 34 ayat yang pertama dan kedua. Kak Humala bacakan ya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, inilah Raja Yosia. Dia berumur 8 tahun. Dan sekarang ini ya, Kak Humala tidak sendirian loh. Tidak sendirian. Kak Humala ditemenin oleh Raja Yosia itu. Percaya enggak? Percaya enggak? Kita panggil aja ya. Kita panggil ya Raja Yosianya ya. Raja Yosia, kita hitung mundur dari 3. 3, 2, 1. Halo adik-adik, aku adalah Raja Yosia. Umurku 8 tahun menjadi raja. Dan aku adalah raja takut akan Tuhan loh.
Aku sama seperti bapa leluhurku, Raja Daud. Wah, keren. Selamat datang Paduka Raja. Waduh, ini Kak Humala jadi segan nih, ada raja nih, Raja Yosia adik-adik. Wah, luar biasa ya. Aduh. Nah, Raja Yosia ini yang tadi dia sudah katakan dia berumur 8 tahun, dia hidup takut akan Tuhan seperti bapak leluhurnya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, luar biasa kan? Adik-adik bagaimana? Di umur seperti ini apakah sudah menjadi seorang raja? Sepertinya belum ya. Tetapi nggak apa-apa. Adik-adik walaupun masih kecil harus memiliki jiwa kepemimpinan seperti Raja Yosia ini ya. Walaupun dia masih kecil tapi Tuhan mau pakai dia. Kenapa? Karena lewat dia semua bangsa Israel itu, khususnya bangsa Yehuda, memfokuskan diri mereka kepada Tuhan. Karena sebelum pemerintahan Raja Yosia ini, mulai dari papanya, opanya, bahkan sampai ke belakang yang lain itu mereka hidup tidak takut akan Tuhan, ya. Jadi mereka itu hidup dalam penyembahan berhala. Mereka hidup itu tidak menuruti semua firman Tuhan. Mereka membangkang sehingga apa? Tuhan marah. Tuhan marah kepada mereka. Tetapi Yosua menjadi raja, ia mencari Tuhan. Dari semakin tahun dia rohaninya semakin bertambah dan dia berkenan di hati Tuhan. Akhirnya apa adik-adik? Akhirnya murka Tuhan surut dan Tuhan melihat ketulusan dari hati Raja Yosia. Nah, ini dia. Kemudian di Alkitab dikatakan apa? Dia menghancurkan dan merobohkan semua mesbah-mesbah, dupa-dupa yang bapa leluhurnya yang dahulu. Patung-patung semua dia basmi. Dia sikat habis, dia bakar semuanya. Wah, luar biasa. Dia mau memfokuskan semua umat Israel itu hanya kepada Tuhan. Nah, ini dia Raja Yosia tadi. Aduh, Raja Yosia sepertinya ada urusan atau? Ada urusan. Maaf ya adik-adik, Raja Yosia sibuk. Dia dibutuhkan rakyatnya di sana. Oke, terima kasih Raja Yosia. Tuhan memberkati ya. Nah, gitu tadi Raja Yosia. Dia luar biasa adik-adik. Dia giat di dalam Tuhan, ya. Nanti kita akan bahas Raja Yosia lagi. Kita ada raja yang satu lagi tadi, siapa? Raja Daud. Seperti di ayat tadi, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, ya, pendahulu dari Raja Yosia, yaitu Daud, atau kita bisa sebut dengan Raja Daud. Nah, kehidupan Daud juga giat di dalam Tuhan. Kita tahu ya, Daud itu salah satu penulis di dalam kitab Mazmur. Ya, bagaimana dia menuliskan setiap lirik-lirik lagu, lirik-lirik puisi, ya. Dia karya sastranya itu luar biasa, adik-adik. Nah, kita lihat juga Raja Daud ini giat di dalam Tuhan. Dia hidup dekat dengan Tuhan. Dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang, ya. Jadi dia tidak mau jauh dari hadirat Allah. Nah, kita lihat dan apa yang dapat kita pelajari dari Raja Daud ini, ya, agar kita juga bergiat di dalam Tuhan seperti tema kita pagi hari ini. Yang pertama, Raja Daud itu giat berdoa. Nah, siapa yang suka berdoa di sini? Angkat tangan. Ya, Kak Humala yakin pasti adik-adik rajin berdoa ya di rumah. Nah, Raja Daud dia itu giat berdoa. Kita buka di dalam Mazmur 55 ya. Ayo Alkitabnya dibuka di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-18. Kak Humala bacakan ya. Mazmur 55 ayat 18. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Nah, kalau terjemahan yang lain katakan bahwa Daud di waktu petang, pagi, dan siang hari ia berdoa kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, berseru dengan suara yang nyaring. Nah, lihat berapa kali tadi? Petang, pagi, dan siang hari. 3 kali sehari Daud
memanjatkan doa kepada Tuhan. Luar biasa kan? Dia sangat giat berdoa adik-adik. Nah, lihat, itu pun Daud berdoa itu dalam keadaan yang penuh ancaman. Kalau adik-adik lihat di atasnya itu, ya, di perikop pertama itu dikatakan doa minta tolong terhadap musuh. Nah, keadaan Daud saat itu sangat terjepit, sangat tertekan. Tapi dia selalu berseru kepada Tuhan, baik siang hari, baik pagi hari, baik petang hari. Nah, adik-adik juga jangan mau kalah dong. Saat 3 kali aja, ya setiap waktu bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, kita mempunyai 24 jam dalam satu hari. Nah, adik-adik bisa berdoa kapan saja kepada Tuhan. Kak Humala mau katakan seperti ini adik-adik. Kita berdoa tidak pernah dibatasi oleh waktu, ya. Tidak pernah dibatasi oleh tempat dan tidak pernah dibatasi oleh kondisi atau situasi, ya. Jadi adik-adik bisa berdoa kapan saja dan di mana saja dan di dalam kondisi apa saja. Apalagi saat-saat ini kita sedang mengalami dampak dari virus-virus corona, ya. Benar kan? Kita harus belajar dari rumah, orang tua kita bekerja dari rumah. Semuanya dari rumah adik-adik. Tapi ingat, kita juga bisa berdoa loh dari rumah. Ya, tidak harus di gereja. Kita bisa berdoa di dalam kamar, baik di mobil, di mana saja adik-adik berada, adik-adik bisa berdoa. Ya, dan jangan takut terhadap kondisi saat ini. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan, berdoa terus, berseru terus kepada Tuhan. Ia akan memberi pertolongan. Seperti Raja Daud tadi, dia orang yang bergiat berdoa. Nah, dan ingat kan ayat hafalan kita tadi? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Itu artinya adik-adik harus berdoa secara berkesinambungan, ya. Tidak putus-putus. Maksudnya hari ini berdoa, besok berdoa, besoknya lagi berdoa. Jangan bolong-bolong. Hari ini berdoa, besok tidak berdoa, besoknya lagi berdoa, besok tidak berdoa lagi. Nah, jadi firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Seperti Raja Daud, dia juga senang berdoa, dia giat berdoa. Adik-adik juga bisa mempraktekkannya di rumah, ya. Nah, yang kedua, Raja Daud ini ia giat memuji-muji Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Tadi yang pertama apa? Giat berdoa. Yang kedua, Raja Daud giat memuji-muji Tuhan. Nah, ini juga bisa kita contoh adik-adik. Ya, memuji Tuhan tadi sama halnya dengan berdoa. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat atau ruangan, dan tidak dibatasi oleh kondisi dan situasi saat ini. Menyembah saja kepada Tuhan. Tidak ada larangan untuk menyembah Tuhan, ya. Dan Tuhan sangat senang kalau kita menyembah Tuhan. Kita buka ya ayatnya di dalam Mazmur 119. Nah, ini juga Raja Daud. Dia katakan seperti ini di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-164. 119 ayat 164. Kak Humala bacakan ya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Wow, luar biasa. Ya, tadi dia berdoa 3 kali sehari. Sekarang dia memuji Tuhan 7 kali. Wah, ini lebih banyak lagi. Nah, adik-adik pasti bisa lebih banyak lagi. Bisa 10 kali, bisa 12 kali, bisa sebanyak-banyaknya adik-adik mau menyembah Tuhan silahkan. Waktunya banyak. Ya. Adik-adik pergunakan waktu yang baik di rumah. Selagi masa-masa sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, semuanya dari rumah. Adik-adik boleh menyembah Tuhan dari rumah kapanpun. Ajak papa dan mama juga. Jangan lupa ya. Jangan lupa, ayo Pak, Ma, ajak kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita berlutut. Seperti itu adik-adik, ya. Nah, dan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan itu artinya kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik bebas, adik-adik bisa berkata haleluya, terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, ya. Pokoknya semuanya pengagungan hanya untuk Tuhan. Dan Tuhan senang kalau kita menyembah Dia, kita memuji Dia.
Itu artinya kita sedang membangun mesbah penyembahan kita kepada Tuhan. Dan di mana ada mesbah penyembahan, di situ ada berkat yang dicurahkan. Ya, Tuhan akan memberkati keluarga adik-adik, papa dan mama juga ya. Dalam kondisi saat-saat ini tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita buka di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Yuk, sama-sama ya. Mazmur 150 ayat yang ke-6 ini adalah ayat yang terakhir dari kitab Mazmur. Nah, luar biasa ya. Jadi ayat yang terakhirnya berkata seperti ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Nah, Kak Humala sekali lagi bacakan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Nah, coba sekarang Kak Humala mau tantang. Coba angkat jari telunjuknya. Sudah semuanya diangkat? Yuk, diangkat. Kemudian taruh di bawah hidungnya. Nah, coba rasakan. Ada nafasnya enggak? Ada enggak? Kalau ada, berarti itu artinya kita harus memuji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala makhluk hidup yang mempunyai nafas harus memuji Tuhan. Nah, orang yang memalas memuji Tuhan atau orang yang tidak mau lagi memuji Tuhan, berarti gak ada nafasnya dong. Ya, nah, tapi adik-adik harus terus memuji Tuhan. Ingat ya tadi, tidak melihat situasi, tidak melihat apalagi waktunya, tidak melihat tempatnya. Adik-adik bisa memuji Tuhan. Nah, dan poin yang terakhir, kita akan kembali ke Raja Yosia yang tadi ya. Raja Yosia, dia bagaimana tadi? Dia adalah orang yang hidup berkenan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri seperti yang dilakukan juga oleh Raja Daud. Nah, ini yang giat yang ketiga ya. Bergiat dalam hal apa? Yang ketiga, giat melakukan pekerjaannya atau pekerjaan Tuhan. Nah, lihat ya, Raja Yosia ketika dia sudah menjadi raja, dia memfokuskan semua bangsa Israel, umat-umat orang-orang Yehuda untuk datang beribadah kepada Tuhan. Semuanya dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dia memperbaiki rumah-rumah Tuhan ya, dari mesbah-mesbah pedupaan untuk berhala-berhala dia hancurkan, dan dia mendirikan rumah Tuhan, dia mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, itu adalah bentuk dari rasa dia melakukan pekerjaan, dia bergiat melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, kita baca ya di dalam ini ayat pasal yang ke-35 adik-adik. 2 Tawarik pasal 35. Ayat yang ke-3. Kak Humala bacakan, berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Ya, perhatikan kata-kata ini, kalimat ini. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Nah, ingat di bagian terakhir. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Artinya apa? Sekarang kita melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita, umat-umat Tuhan. Nah, adik-adik harus mau giat melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Lihat kalau di pasal 35 ini bagaimana diceritakan di sini kisah mereka kembali lagi merayakan Paskah yang sudah lama mereka tidak pernah rayakan. Di zaman Raja Yosia mereka rayakan lagi Paskah dan luar biasa sekali. Dari pekerjaannya ya, kesungguhan hati dari Raja Yosia ini, mereka dapat menikmati Paskah. Dan di ayat 18, tidak pernah ada Paskah semacam itu, tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Wah, lama sekali. Makanya Raja Yosia ini pun bergiat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Adik-adik juga bisa melakukannya, melayani Tuhan dan melayani sesama. Loh, bagaimana caranya, Kak? Kan sekarang harus serba di rumah. Saya tidak bisa ketemu orang lain untuk melayani dia. Nah, bisa
dengan berbagai cara. Adik-adik mendoakannya juga itu merupakan pelayanan bagi sesama kita. Bahkan kalau ada adik-adik mempunyai berkat lebih, adik-adik bisa kirimkan ke orang yang membutuhkan, kan? Adik-adik tidak harus langsung datang ya. Sekarang sudah banyak, ada Gojek, ada apalagi Grab dan segalanya. Mungkin adik-adik bisa mengantar ke rumah teman-teman yang membutuhkan. Nah, itu bentuk pelayanan kita kepada sesama. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Anak-anak Tuhan harus berdampak bagi sesamanya. Amin. Nah, itu 3 hal yang Kak Humala dapat bagikan yang melalui cerita dari Raja Yosia dan Raja Daud. Ya, mereka hidup takut akan Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan mereka menjadi berkat. Mereka bergiat di ladangnya Tuhan. Yang pertama tadi apa? Giat berdoa. Yang kedua giat memuji Tuhan. Yang ketiga giat melakukan pekerjaan Tuhan. Apa itu? Melayani Tuhan dan melayani sesama. Ya, biarlah firman ini dapat memberkati adik-adik semuanya yang ada di rumah, dan kita dapat lagi melakukannya lebih sungguh terus menerus. Setiap hari, tambah kita menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, letakkan Alkitabnya terlebih dahulu. Nah, yang berdoa bukan Kak Humala loh. Ada yang tadi, siapa? Raja. Mari Raja, Paduka Raja. Aduh, terima kasih. Boleh mendoakan adik-adik ya Raja ya. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Tutup mata, kunci tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh melewati hari-hari kami yang begitu indah dan sempurna. Dan itu semua kami bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami. Dan biarlah kami tetap giat berdoa, tetap giat dalam memuji memuliakan nama-Mu, dan giat dalam pekerjaan kami. Dan kami boleh tumbuh dewasa di dalam Engkau, dan kami boleh dipakai begitu luar biasa seperti Raja Yosia. Terima kasih Tuhan. Biarkan Engkau tanamkan firman-Mu ini ke dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami bisa pergunakan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sampai ketemu lagi adik-adik di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, firman Tuhannya sungguh memberkati ya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan kasih jempolnya untuk Kak Humala. Katakan, Tuhan Yesus memberkati Kak Humala. Yeay, kalau sebentar kita akan berdoa syafaat. Kita naikkan lagu berikut ini adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya. atas segala penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, saat ini bangsa kami, bangsa Indonesia, sedang dilanda oleh virus COVID-19. Tuhan, kiranya berikanlah pertolongan kepada bangsa kami, supaya bangsa kami dapat segera terpulihkan ya Tuhan, agar kami juga dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Berikanlah pemerintah Indonesia hikmat kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan, supaya mereka dapat menangani keadaan yang saat ini terjadi di bangsa Indonesia. Berikanlah juga kepada para tim medis kekuatan, perlindungan, dan kesehatan selalu ya Tuhan.
Bantulah mereka dalam menangani pasien COVID-19, supaya setiap pasien yang terjangkit virus ini Tuhan dapat cepat sembuh. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Oma dan Opa. Berikanlah mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Berikanlah mereka perlindungan dari segala virus ini ya Tuhan. Berkatilah juga seluruh jemaat. Kami percaya dimanapun mereka berada, Engkau akan selalu melindungi mereka. Berkatilah juga Tuhan kakak sekolah minggu. Berikanlah mereka hikmat daripadamu, supaya mereka dapat terus memberitakan firman-Mu walaupun secara online. Berikanlah juga kepada mereka perlindungan daripadamu ya Tuhan, dan juga kesehatan ya Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu. Berikanlah mereka keinginan untuk selalu beribadah kepadamu walaupun di rumah. Berikanlah juga kepada mereka kesehatan dan perlindungan selalu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu besar atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita saksikan teman kita yang akan membawakan ayat hafalan minggu lalu. Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Terima kasih. Ayat hafalan 7 Juni 2020. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Bagi adik-adik yang rindu ingin memberikan persembahan pujian, ayat hafalan ataupun kesaksian, dapat mengirimkan videonya ke Kak Sansan atau Kak Devina. Blast Kids Quiz. Pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal di bawah ini. Berikut kakak akan bagikan bagaimana cara adik-adik untuk mengikuti kuis. Yang pertama, screenshot soal kuis terlebih dahulu. Jangan mengerjakannya saat ibadah ya adik-adik. Yang kedua, setelah ibadah, cari jawaban yang benar. Kemudian adik-adik bisa tulis di kertas. Yang ketiga, kirimkan jawabannya ke nomor Kak Sansan atau Kak Devina. Yang keempat, format pengirimannya adalah nama, kelas, cabang, dan jawabannya. Adik-adik bisa foto tulisan adik-adik di kertas. Jawaban ditunggu paling lambat tanggal 7 Juni 2020. Para pemenang akan diumumkan saat ibadah online tanggal 14 Juni 2020. Pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal di bawah ini. 1. Ia sudah menjadi raja dari usia 8 tahun. Siapakah dia? A. Yosafat. B. Hizkia. C. Yosia. D. Daud. E. Ahab. Dalam bilangan 25 ayat 11, katakan ada seorang yang giat membela kehormatan Tuhan saat Israel menyembah Baal Peor. Siapakah dia? A. Paulus. B. Pinehas. C. Pilatus. D. Priskila. E. Petrus. Dalam Mazmur 150 ayat 6, siapakah yang harus memuji Tuhan? A. Segala yang bernafas. B. Segala yang hidup di daratan. C. Segala yang tidak bernafas. D. Segala yang hidup di lautan. E. Segala yang hidup di udara. Nomor 4. Bapa leluhur Raja Yosia adalah A. Nuh. B. Elia. C. Abraham. D. Amon. E. Daud. Soal nomor 5. Dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Humala, ada 3 poin yang dibagikan. Apa saja poin-poin itu? A. Giat dalam berdoa, beribadah, dan berpuasa. B. Giat dalam berdoa, memuji Tuhan, dan beriman. C. Giat dalam berdoa, memuji Tuhan, dan melakukan pekerjaan Tuhan. D. Giat dalam berdoa, memberi, dan melakukan pekerjaan Tuhan. E. Giat dalam berdoa, berpuasa, dan melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan lupa untuk mengirimkan jawabannya adik-adik. Selamat mencoba! Shalom adik-adik, bersama Kak Abner dan Kak Eli. Dan kita akan mendengarkan pengumuman yang berikut ini. Yang pertama, ibadah Blast Kids minggu depan akan diadakan kembali secara online dimulai jam 10 pagi di YouTube Blast Kids. Yang kedua, doa dan puasa berantai masing-masing di rumah dilakukan setiap hari Kamis. Yang ketiga, selama di rumah, adik-adik harus tetap disiplin dan semangat mengerjakan tugas dari sekolah.
Yang keempat, jangan lupa menjaga kebersihan, salah satunya sering mencuci tangan. Kelima, kurangi aktivitas di luar rumah. Tetap berada di dalam rumah dan lakukan kegiatan di rumah saja. Dan yang keenam, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Bye-bye. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan mengajak kita untuk bergiat dalam Tuhan. Adik-adik perlu ketahui, tema di tahun 2020 dari Bapak Gembala kita, Bapak Stefanus Paul, bergiat dalam Tuhan. Adik-adik harus lebih lagi bergiat dalam berdoa, bergiat dalam puji-pujian, bergiat dalam melayani Tuhan. Kita berdoa adalah berdialog dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Bukan hanya meminta, tapi kita harus mengerti isi hatinya Tuhan. Ya, semakin dewasa rohani, adik-adik akan memahami, akan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ya. Dan kedua, adik-adik, kita harus punya jam doa. Adik-adik disiplin dalam jam doa. Dan adik-adik bisa tentukan sendiri jam doanya. Jadi di gereja anak juga punya jam doa, jam 5 pagi dan jam 10 malam. Kakak himbau adik-adik bisa ikut ya, bersama-sama kita berdoa dan ambil bagian di dalam jam doa ini adik-adik ya. Tiba saatnya kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita ya. Angkat tanganmu, tutup matanya, kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh ditambahkan lagi pengertian akan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kami lebih rajin lagi bergiat di dalam Tuhan. Bergiat dalam berdoa, bergiat dalam puji-pujian, dan bergiat dalam melayani Tuhan. Tuhan, pakailah kami Tuhan. Berikanlah kemajuan di dalam rohani kami. Berikan juga keberanian kami untuk bisa memenangkan banyak jiwa Tuhan. Berkatilah orang tua dari anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapak. Engkau buat berhasil apa yang mereka lakukan Tuhan. Berikanlah hikmat, akal budi kepada kami Tuhan. Mampukan kami untuk berjalan bersama-Mu Tuhan. Berkatilah Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia penuh dengan kesejahteraan. Indonesia penuh dengan kesentosaan. Dan Indonesia penuh dengan kemakmuran Tuhan. Pakailah kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kami, dan Indonesia penuh dengan jiwa-jiwa Tuhan yang diselamatkan. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur atas berkat-Mu dan kami terima berkat Tuhan. Adik-adik, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan buat berhasil apa yang kau kerjakan dan keberhasilan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, sekian ibadah hari ini. Tetap bergiat di dalam Tuhan. Tetap berdoa. Rajin baca firman Tuhan. Jangan lupa cuci tangan dan rajin belajar. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.